Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada minggu pagi ini. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mariani Gimon dari GPIB Pondok Ungu. Ungkapan situasi. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Ajakan untuk beribadah. Jemaat di sebelah kanan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga.
Jemaat dengan penuh syukur dan sukacita, mari menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius 19 ayat yang ke-13a sebagai nas pembimbing menyatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di sorga mengasihiku, aku senada mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasihi diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesamamu. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus lihat umatmu yang mendapat Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Aku
Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini 13 September 2020 kita beribadah meski masih secara online atau daring, tetapi kita bersyukur bersama dengan Pelkat PA GPIB yang bertambah usia tepat di tanggal 6 September 2020 yang ke-61 tahun. Kita menggunakan tata ibadahnya sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema dalam syukur HUT ke-61 Pelkat PA GPIB adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat, dengan subtema aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mungkin sering mendengar satu ungkapan yang berbunyi nobody's perfect. Artinya tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada manusia satupun juga di dunia ini yang sempurna. Bagaimana hebatnya pun dia, bagaimana pintarnya pun dia, bagaimana terkenalnya pun dia, bagaimana kayanya pun dia, atau bagaimana berhikmatnya pun dia,
Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Nobody's perfect. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penghayatan akan ungkapan ini kita memahami tidak ada satu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satu orang yang tidak pernah terjatuh. Tidak ada satu orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak ada satu orang, termasuk kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak pernah melanggar dari kebenaran firman. Kalau kita mau bilang ada dosa kecil, ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, dosa besar, semua sama-sama dosa. Semua sama-sama penyimpangan, semua sama-sama pelanggaran dari kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang rentan. Tetapi Salomo di dalam Amsalnya pasal 1 secara khusus ayat 8 hingga 19 ini, dia menyoroti secara khusus orang-orang muda. Karena itu dalam ayat yang ke-8 dia katakan, "Hai anakku." Dia menyoroti orang-orang muda, dia menyoroti anak-anak muda, dia menyoroti generasi muda sebagai kaum yang paling rentan terhadap pelanggaran, terhadap penyimpangan, terhadap kejatuhan ke dalam dosa. Lalu kita menemukan ada kata dengarkanlah. Bapak Ibu saudara-saudara, kata ini bukan hanya sekedar Salomo mau bilang, kau dengar. Tidak. Tetapi kata ini mengandung makna yang sangat dalam. Perhatikanlah, cermatilah, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Itu berarti pakai telinga, pakai hati juga. Lalu selanjutnya di ayat 8 itu dikatakan, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam ayat yang ke-8 kita menemukan bahwa pentingnya ajaran didikan orang tua dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan orang-orang muda, dalam kehidupan generasi penerus. Ajaran dan didikan orang tua, ayah dan ibu, di dalamnya terkandung nasihat dan juga peringatan. Karena itu kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Salomo melanjutkan dengan nasihat dan peringatan. Ayat ke-8 juga merupakan nasihat sebenarnya yang mengawali perikop pembacaan ini. Lalu dia katakan di ayat yang ke-10, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan." Lalu saya lanjut ayat 15. "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah." Dan ayat yang seterusnya. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya merupakan nasihat sekaligus peringatan Salomo terkhusus kepada orang-orang muda, tetapi tentu juga kepada semua orang, kepada kita semua saat ini yang membaca dan merenungkan bagian Amsal ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Salomo menasihatkan orang-orang muda supaya mereka berhati-hati bahwa ada banyak godaan di sekitar mereka. Ada banyak orang-orang yang bisa menjatuhkan mereka, membuat mereka berbelok dari jalan kebenaran. Ada banyak orang-orang yang berusaha menghasut, begitu ya, mengelabui, tetapi juga yang berusaha mengiming-imingi mereka dengan hal-hal yang berharga menurut dunia, dengan hal-hal yang menyenangkan menurut dunia, yang sebenarnya semua itu fana. Termasuk di dalamnya godaan untuk merampas hak-hak orang yang tidak berdaya, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Termasuk di dalamnya merampas hak hidup orang lain dengan membunuh mereka.
Tapi Bapak Ibu, ada kejahatan yang lebih kejam dari pembunuhan yang tusuk langsung mati gitu ya. Itu biasa disebut sebagai pembunuhan karakter. Jadi orang dibunuh tidak ditusuk langsung mati, enggak. Tetapi dibunuh secara perlahan, dibunuh karakternya. Sampai akhirnya dia depresi, kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Salomo menasihatkan dan mengingatkan orang-orang muda supaya coba dengar baik-baik, perhatikan apa yang menjadi ajaran dan didikan orang tua. Sehingga ini menjadi bekal sebenarnya. Ini menjadi bagian daripada hikmat Allah yang Allah berikan kepada setiap orang supaya dia mampu untuk menjalani hidup menurut kebenaran Allah. Supaya dia tidak terbawa arus dunia yang tidak menghargai nyawa atau kehidupan orang lain. Yang penting aku senang, kamu susah, kamu menderita, kamu mati, kamu melarat, terserah Anda. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Amsal hari ini menuntun kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang berhikmat. Dengan bahasa sederhana, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita pasti akan mempertimbangkan segala hal yang akan kita lakukan, apakah itu sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan atau tidak. Kalau dia sesuai, kita jalankan, kita lakukan. Kalau tidak sesuai, kita berani katakan tidak. Kita tidak mau melakukan. Apapun resiko, apapun konsekuensinya. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini dalam terang Amsal yang menjadi pembacaan kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita belajar bahwa orang-orang muda itu rentan terhadap penyimpangan, kejatuhan dalam dosa, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Lalu peran andil orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa dari mereka, orang-orang yang lebih berhikmat dari mereka itu sangat penting. Menjadi bagian penting dari perjalanan orang-orang muda menempuh arus kehidupan di dunia ini. Yang kedua, dikatakan bahwa dalam ajaran dan didikan orang tua atau orang-orang dewasa, maka nasihat dan peringatan itu menjadi bagian dari ajaran yang membantu orang-orang muda, membantu anak-anak untuk bertumbuh dan memiliki hikmat. Dua poin penting inilah yang mendasari pemberitaan firman Tuhan dan mendasari syukur di HUT yang ke-61 Pelkat PA GPIB. Kalau kita bicara tentang Pelkat PA GPIB, Bapak Ibu saudara-saudara, ini pelkat tertua dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Pelkat usia tertua, tetapi mereka paling muda. Ini orang-orang muda, ini anak-anak. Mereka adalah penerus, bukan hanya penerus keluarga. Mereka adalah penerus gereja. Mereka adalah penerus bangsa dan negara. Mereka adalah penerus kehidupan. Dan mereka menjadi orang-orang yang menurut Salomo rentan sekali jatuh dalam dosa. Nah, poin pertama ingatkan kita, para orang tua, para orang-orang dewasa, para orang-orang yang mangkal lain, kita lebih bijak dari anak-anak. Supaya kita memperhatikan bahwa kita punya peran yang penting, kita punya andil yang juga ikut menentukan bagaimana anak-anak itu di masa depan. Tentu di dalam rancangan dan rencana Allah yang terindah bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sudahkah kita sebagai orang tua betul-betul memperhatikan bukan hanya tentang kebutuhan jasmani anak-anak, bagaimana sekolah mereka? Banyak orang tua sekarang komplain, mengeluh. Kenapa mengeluh? Anak-anak sekolah secara langsung tidak, tetapi secara online. Dan ketika anak-anak belajar atau sekolah secara online, orang tua penting sekali untuk mendampingi.
Bahkan peran guru itu pertama-tama sebenarnya ada pada orang tua. Banyak orang tua mengeluh karena kurikulum anak-anak, kurikulum 2013 yang mungkin tidak sama lagi dengan kurikulum orang tua dulu. Sehingga orang tua juga ikut belajar gitu ya. Kadang-kadang menemukan kesulitan, iya. Kadang-kadang tidak tahu, loh iya. Apakah orang tua malu lalu katakan, nak mohon maaf ya, mama papa tidak tahu kau punya pelajaran. Tak apa-apa, proses belajar bersama. Dan itulah bentuk pendampingan kita dalam hal sekolah atau belajar online anak-anak. Belum dalam hal-hal yang lain. Bagaimana menyikapi kehidupan di masa pandemi misalnya. Peran andil orang tua juga menentukan bagaimana anak-anak itu bersikap. Kalau kita orang tua hal yang kecil saja, ya sekarang Bu Pendeta karena khotbah makanya tidak pakai masker. Kemana-mana kita memberikan contoh ya, meskipun mungkin kita belanja keluar ada tukang sayur ya, mama mau masak panggil tukang sayur berhenti depan rumah karena kita pikir hai cuma depan rumah saja, sudah tidak usah pakai masker sudah. Tapi jangan salah, tukang sayur berhenti depan rumah, yang ngumpul nanti ibu-ibu tetangga. Kumpul toh, beresiko ndak? Lo beresiko. Wong berdua sama tukang sayur aja beresiko, bagaimana kumpul dengan ibu-ibu tetangga dan seterusnya. Nah itu hal sederhana. Di dalamnya sekali lagi peran penting dan andil yang menentukan para orang tua itu diperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh gitu ya. Bagaimana anak-anak itu mereka tetap bersemangat gitu. Karena Tuhan memulihkan mereka, karena orang tua terus mensupport di dalam doa, karena orang tua terus memberikan keteladanan-keteladanan hidup kepada mereka. Sehingga mereka belajar dari itu sembari melihat secara langsung dan mereka berproses untuk menjadi anak-anak yang taat. Dan dalam ketaatan itu hidup mereka menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, poin pertama. Ingatlah kita orang tua, kita orang-orang dewasa, kita orang-orang yang lebih banyak umurnya, kita orang-orang yang lebih katanya berhikmat dari anak-anak, dari orang-orang muda. Perlu mendampingi mereka jasmani dan rohani. Dalam pendampingan itulah keteladanan menjadi poin yang sangat penting. Tidak hanya omong doang, tetapi lakukan, perlihatkan, saksikan, teladankan supaya anak-anak melihat. Lalu mereka bilang, oh iya, mama papa tidak omong saja supaya saya rajin ibadah, tapi dorang juga rajin ibadah. Meskipun ibadahnya online, gak apa-apa. Kalau kita mau mengevaluasi, saya tidak tahu kondisi di Harapan Indah, tetapi di Pondok Ungu, dievaluasi seberapa banyak sih keluarga-keluarga yang beribadah. Oh no, jangan keluarga dulu. Bicara di Pelkat PA sendiri. Seberapa banyak sih anak-anak itu ikut beribadah secara online? Wow, Bapak Ibu mengejutkan. Karena secara statistik itu jauh sekali dari kehadiran mereka sebelum pandemi. Sangat menurun. Di satu sisi saya pribadi bertanya kenapa. Tapi ketika bercermin dari ibadah keluarga, ibadah Pelkat PKP, ibadah Pelkat PKB, nah baru ketahuan, oh iya. Di sana krisis juga sama. Ibadah keluarga, berapa keluarga dari sekian banyak keluarga di jemaat yang mengambil bagian. Ibadah minggu demikian juga. Nah artinya bahwa keteladanan kita orang tua, orang-orang dewasa ini penting gitu. Untuk menggerakkan anak-anak itu supaya mereka juga melihat keteladanan itu dan mereka melakukannya. Mari para orang tua kita teladankan ketaatan kita dalam hal beribadah, dalam hal melakukan
yang Tuhan mau di kehidupan ini. Dalam hal membangun persekutuan, dalam hal membangun perdamaian, dalam hal menghargai satu dengan yang lain, dalam hal mengasihi siapa saja, bahkan orang-orang yang tidak sependapat, yang berbeda pandang, paham dengan kita. Bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena itu kita perlu taat. Dan jangan pernah menyepelekan kehadiran anak-anak, orang-orang muda, karena mereka juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bersama dengan siapa saja. Saya suka kasih contoh kecil sekali bahwa terkadang orang tua, apalagi kalau so sibuk urus ini urus itu, dong so lupa berdoa tuh. Kalau mau makan orang so tancap gas, so lapar. Tapi anak-anak itu sering sekali mengingatkan, papa mama berdoa dulu. Jangan lihat ayam goreng, papa mama selalu lupa berdoa. Kalau tuh tempe, papa mama doa amin amin. Hal yang kecil sebenarnya, tetapi itu menjadi hal yang mengingatkan, ya orang tua lakukanlah. Jangan suruh anak lakukan, orang tua dulu, baru anak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, poin yang kedua. Nasihat dan peringatan menjadi bagian penting di dalam didikan dan ajaran orang tua kepada anak, pada orang-orang muda, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan orang-orang muda, anak-anak, supaya mereka berproses menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada sebuah, sebuah ungkapan. Di ujung cambuk itu ada intan permata. Nasihat dan peringatan mungkin menyakitkan bagi anak-anak, bagi orang-orang muda. Terkadang kalau mau jujur, orang-orang muda ini kalau sudah merasa dirinya hebat, dirinya berprestasi, dirinya sukses begitu ya, lalu sudah cenderung gak mau dengar. Alah, apalah kata mama bapak inilah, ndak zamanku lah. Sudahlah, aku udah tahu semua. Sudah agak sulit dikasih tahu gitu. Tetapi anak-anak Tuhan pasti tidak. Dalam segala hal mereka membutuhkan kehadiran orang tua untuk tetap mendampingi dengan nasihat dan peringatan mereka. Supaya anak-anak tetap juga bisa diingatkan, mendengar, mencermati, mencamkan, dan lalu kemudian mereka melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan pernah mengabaikan nasihat orang tua, dan jangan pernah menganggap peringatan itu tidak penting, karena semua menjadi bagian dari karya Allah untuk memberikan kehidupan terbaik, masa depan terbaik bagi orang-orang muda, bagi anak-anak. Para kakak layan, pengurus Pelkat PA, jadilah teladan. Bukan hanya mengajarkan, tetapi jadilah juga teladan yang melakukan apa yang diajarkan lebih dulu. Supaya adik-adik lihat, oh kakak itu ajar loh kita berdamai, kakak-kakak juga hidup dalam perdamaian, dalam cinta kasih. Dan mereka lihat, mereka belajar. Demikian juga dengan semua pihak yang terkait, orang tua, kita, presbiter, semua yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak itu. Lalu adik-adik Pelkat PA, GPIB, kalian akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalian akan terus berproses menjadi anak-anak yang taat. Dan hidup kalian selalu akan menjadi berkat. Karena itu teruslah menghormati, menghargai, mendengarkan nasihat, peringatan, ajaran, didikan orang tua, orang-orang dewasa di sekitar kalian. Dan teruslah juga tekun di dalam doa, pembacaan akan Alkitab, ibadah, dan semua yang baik. Teruslah lakukan supaya hidupmu akan diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke-61, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga ya Tuhan, karena barusan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, firman boleh kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan, terkhusus yang terinfeksi virus corona. Tuhan Yesus, Engkau berkati selalu dalam kesembuhannya Tuhan. Jamaah juga para medis, juga para oknum yang terlibat dalam penanggulangan virus ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati selalu. Juga bagi yang berdampak ekonomi dalam virus ini, Engkau berkati selalu ya Tuhan, agar setiap kehidupannya selalu Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapa di dalam Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk usia 61 tahun Pelkat PA GPIB. Kami percaya Tuhan ada di sana ketika Pelkat PA jatuh bangun menjalani kehidupan secara organisasi dengan segala kelengkapan termasuk program di dalamnya. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati Pelkat PA bersama semua bagian yang ada di dalamnya. Di tingkat sinodal ada Dewan PA, di Mupel khususnya Bekasi ada Korwil PA, dan juga di jemaat-jemaat. Bersama pengurus dan pelayan Pelkat PA Jemaat-Mu GPB Harapan Indah Bekasi, kami bersyukur. Pakai kami semua menjadi alat untuk berproses bersama dengan anak-anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang taat dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa memiliki semangat, sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan memulihkan mereka, karena Tuhan pakai kami menjadi pendamping, juga menjadi orang-orang yang mendidik, mengajar, memberikan keteladanan. Di dalamnya nasihat dan peringatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan akan memperlengkapi semua bagian dari Pelkat PA di Jemaat-Mu GPB Harapan Indah Bekasi ini khususnya. Bau-membau bergandengan tangan untuk kami melaksanakan semua yang menjadi bagian dari pelayanan Pelkat PA. Bersama majelis jemaat, di dalamnya pelaksana harian majelis jemaat, ketua majelis jemaat, bahkan juga semua unsur penata layanan di jemaat ini. Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus pelihara kehidupan kami, termasuk memberikan kami kesehatan. Tetapi kami mengingat jemaat dan mereka yang sakit di dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Kami berdoa bagi Penatua Bapak Hans Tondawani, Saudara Boyke Siregar, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Nona Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite. Kami ikut menopang di dalam doa bagi proses pemulihan Ibu Batsheba Dimu Hau, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak Domingus Salakai, juga Ibu Veronica Marbun. Jauh dari kemampuan kami untuk selalu ada di sisi mereka, selalu mendoakan mereka, bahkan berbuat yang terbaik bagi mereka. Tuhanlah
sumber semua yang dibutuhkan, baik itu pemulihan, baik itu kesembuhan, baik itu kekuatan untuk menjalani penderitaan sakit. Mari Tuhan, dengan kasih setiamu, rangkulanmu yang penuh dengan cinta kasih, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap jemaat, kepada setiap pelayan hamba Tuhan, kepada setiap anggota keluarga kami, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga topang korban bencana alam dimanapun mereka berada, dan apapun situasi kondisi mereka, juga ketika mereka ada di penampungan, Bapa gerakkan semua tangan yang menjadi saluran berkat Tuhan. Teristimewa hati yang rapuh, Tuhan bentuk kembali, Tuhan bangun kembali, sehingga pengharapan hidup tetap mereka miliki. Kami bersyukur untuk pelayanan sektoral, kategorial, Majelis Jemaat PHMJ, Pegawai Sekretariat GPIB, Jemaatmu Harapan Indah. Semua diperlengkapi untuk melaksanakan bagian masing-masing dan mengusung bukan kehendak dan keinginan sendiri atau kelompok, tetapi kehendak dan keinginan Tuhan, Sang Empunya pelayanan, Sang Empunya gereja, Sang Empunya jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi. Terima kasih untuk sukacita jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan di hari ini, bahkan di dalam sepekan ini. Tuhan terus menyempurnakan sukacita mereka, karena mereka terus juga melihat hari-hari hidup penuh berkat Tuhan. Bersyukur bersama anak-anak Pelkat PAPT dan GPIB di dalam pendidikan. Sementara ini tatap muka secara langsung mungkin belum terlaksana, dan mereka belajar sekolah secara online. Tuhan, mari Engkau berikan mereka kesabaran, ketekunan untuk tetap belajar dengan setia, sehingga pengetahuan tetap dapat mereka serap, dan itu menjadi bekal untuk mereka menyongsong masa depan mereka yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mendambakan pasangan hidup, mari Tuhan tuntun pimpin untuk menemukan pasangan hidup yang Tuhan sudah siapkan. Apapun pergumulan anak-anak Tuhan di pelbagai jenjang usia ini, ada Tuhan yang turut campur tangan. Berdoa bersama para janda duda dan anak yatim piatu di dalam pergumulan kehidupan mereka. Tangan kasih Allah menatang, menopang, memberkati. Ketika kami sebagai saudara seiman sekalipun terbatas untuk membantu mereka, Tuhanlah pihak yang tidak terbatas. Bantuan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan apapun bisa Tuhan perbuat dan berikan dalam kehidupan para janda duda, anak yatim piatu. Syukur untuk kehadiran gereja di tengah bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya kami yang berada di Kota Bekasi dan sekitarnya. Pakai Bapak Wali Kota, Wakil, dan seluruh jajaran Muspida untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mengupayakan kesejahteraan bersama masyarakat Bekasi, terutama di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bagi pengurusan sertifikat pastori di Jemaatmu Harapan Indah. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan di sana, termasuk pendanaan. Tapi biarlah Tuhan juga yang buka jalan, pakai pihak-pihak yang Tuhan berkenan pakai, dan teristimewa jemaat, majelis jemaat semua yang terkait dalam jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menjadi satu kesatuan hati, jiwa yang berdoa, memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh terlaksana dalam bentuk rekaman ibadah bersama presbiter bertugas, kantoria, bersama pianis atau organis, bersama dengan tim multimedia dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami bersyukur. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah padaku. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan
jemaat silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk. Pujian bagi Tuhan dipersembahkan oleh vokal grup The Violet. Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang percaya. Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang dapat memulihkan hidupku dan keluargaku. Ku percaya akan kuasa-Nya melebihi segala-galanya. Jika hidup turut kehendak-Nya, pada rancangan yang indah bagiku. Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang dapat memulihkan hidupku dan keluargaku. Ku percaya akan kuasa-Nya melebihi segala-galanya. Jika hidup turut kehendak-Nya, ada rancangan yang indah bagiku. Aku percaya rancangan-Mu indah. Ku percaya akan kuasa-Nya melebihi segala-galanya. Jika hidup turut kehendak-Nya, ada rancangan yang indah bagiku. Ada rancangan yang indah bagiku. Warta jemaat.
Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 13 September 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Meriani Frederika Gimon Maabuat dari GPIB Jemaat Pondok Ungu Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga gabungan seluruh sektor secara online. Kegiatan ibadah keluarga gabungan seluruh sektor akan dilaksanakan secara online dalam bentuk khotbah pada hari Rabu, minggu kedua setiap bulannya, dan akan dimulai pada bulan September 2020. Untuk ibadah tanggal 23 September 2020 akan menggunakan aplikasi Zoom. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Peneguhan CD. Akan dilaksanakan pelayanan peneguhan CD bagi calon warga CD baru dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 9 WIB. Ibadah dan pelayanan peneguhan CD ini akan dilaksanakan secara langsung tatap muka di gereja, tetapi terbatas hanya untuk calon warga CD baru beserta orang tua saja. Sedangkan warga jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah. Demikian informasi ini untuk dapat diketahui jemaat. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 9 WIB. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus ini akan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung tatap muka di gereja dan secara online di channel YouTube GPIB Harapan Indah. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus secara langsung atau tatap muka di gereja terbatas hanya untuk warga CD baru, peserta katekisasi yang baru di CD, beserta orang tua saja. Sedangkan warga CD jemaat dapat mengikutinya secara online di rumah masing-masing menggunakan anggur perjamuan dan hosti. Demikian informasi ini untuk dapat diketahui jemaat. Pendaftaran katekisasi kelas reguler. Pendaftaran untuk katekisasi kelas reguler telah dibuka. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti katekisasi kelas reguler ini, dapat menghubungi kantor sekretariat GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Demikian informasi ini untuk dapat diketahui jemaat. Mobil gereja. GPIB Harapan Indah bersama Pendeta John Marlin Tambunan serta seluruh jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang sudah memberkati semua jemaat dalam pelayanannya, sehingga mobil gereja merek Toyota Avanza tipe G yang dicicil selama 36 bulan mulai tahun 2017 sampai dengan Agustus 2020 telah lunas dengan total Rp140.185.200. Terima kasih kepada seluruh jemaat atas kontribusi serta dukungan doa selama cicilan mobil sampai perlunasannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dan jemaat sekalian.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat, kita sampai di penghujung ibadah ritual kita dan kita akan melanjutkan ibadah aktual dalam keseharian hidup kita. Silakan berdiri. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya dengar dalam kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.